Dan nggak tahu kenapa gue nggak bisa ngelangkah, gue pengen mundur nggak bisa, gue mundur nggak bisa, gue diam di situ, gue duduk jongkok. Kaku lah ya. Aku gue ngeliatin itu. Anjir. Jadi gini. Nah, gue diem kayak. Tapi sorry, pas terbang itu sama kerandanya apa kayaknya dong? Kerandanya. Sama kerandanya. Kerandanya. Anjir. Tahu kan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di Tongkrongan Misteri. Gak terasa kita udah memasuki season keempat. Oke, season keempat. Jadi di season keempat kali ini kita akan membawakan cerita yang sangat menyeramkan. Jadi sebenarnya kita itu cerita real ya guys ya, nggak ada setting-settingan, nggak ada pengaturan, kagak ada rekayasa. Jadi semuanya itu real dari cerita pengalaman masing-masing. Dan sebelum kita diantara kita cerita nih, bagi kalian yang punya cerita jangan lupa di DM ke Instagram gua atau email di bawah deskripsi biar ceritanya nanti kita bawa ini, entah dibawain sama Bang Radit, Bang Pak D, sama Ki Arjuna. Sebenarnya kan kita hidup di dunia ini kan berdampingan gitu, ada yang hal yang tidak kita lihat dan ada juga manusia. Sebenarnya kalau misalkan gue mau nanya, kuntilanak yang sering kalian lihat sama yang di TV itu sebenarnya sama nggak sih? Beda sih Beda sih. Cuman kalau untuk wujud baju apa yang kayak gimana gitunya sih mungkin sekilas persis ya. Cuman kalau buat kayak wajah atau ngeganggu manusianya itu beda. Cara dia mengganggu manusia itu beda. Cara mengganggunya itu beda. Kalau menurut lu gimana Ki? Kuntilanak itu maksudnya lu pernah lihat, misalkan seandainya lu pernah lihat, sosoknya tuh gimana sih? Beda sih, Beda sama yang di TV. beda. Pengetahuan gue dan penglihatan gue sih beda. Bedanya tuh dari apa? Dari sosok muka atau sosok dari dianya sih. Kalau penglihatan gue sosoknya tuh agak menakutkan dan jelek sih menurut gue. Jelek ya. Jadi nggak cakep ya. Enggak ada yang cakep. Cakep. Kalau cakep dipacarin lagi. Oke, jadi Bro Radit nih gue bingung ya. Jadi sebenarnya nih ceritanya banyak banget guys horornya gitu. Jadi cerita apa sih yang mau dibawain gitu? Gue juga nggak ngerti ya, selama gue berumur gitu ya, sama yang namanya kita kan berdampingan nih hidup sama yang namanya makhluk gaib. Dan itu nggak tahu kenapa di jalan cerita ibu gue itu gue selalu yang nemuin sama hal-hal gaib gitu. Hampir di setiap tempat. Kadang gue ke daerah-daerah, ke tempat teman gue main itu kadang gue suka ngerasain hal-hal yang aneh. Kadang gue bisa sampai gue ngeliat wujudnya gitu, kadang gue bingung. Karena gue kadang ada gitu. Iya sih, benar-benar. Nah, ini nih real, bener real. Ini pernah rasain, bener takut. Tapi kalau gue ceritanya emang kemarin doang guys ya, dua itu. Cuman ada lagi sih, tapi udah gue ceritain di video yang ada di bawah guys. Nanti lu scroll aja, itu cerita pengalaman gue pribadi ada guys. Yang thumbnailnya itu gue lagi, nanti gue tongolin dah di video. Kalau Pak Ade nih nggak tahu nih ceritanya banyak apa enggak ya. Jadi udahlah, Bung Radit nih ceritanya banyak. Gue penasaran juga sih sama ceritanya. Jadi sebelum ke ceritanya seperti biasa ya guys, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar channel ini terus berkembang. Oke, jadi langsung aja ya. Masuk ke ceritanya. Dan ini dia ceritanya. Selamat malam. Cerita gue kali ini pengalaman gue di umur gue 12 tahun ya. Itu masih SMP ya, 12 tahun. SMP lah saat itu. Nah, saat itu gue kondisi rumah gue lagi sepi, men. Rumah gue lagi sepi dan itu hujan gede, hujan geluduk dah pokoknya. Itu habis maghrib. Awal hujan itu habis maghrib. Jadi rumah gue sepi. Itu sebenarnya gue lagi tidur. Gue tidur ya, gue nggak tahu tadinya kan sebelum gue tidur itu ada nyokap gue, ada bokap gue, ada kakak gue gitu kan, ada adik gue. Rame lah rumah gue. Jadi gue tidur, gue istirahat. Pas gue bangun, habis maghribnya azan maghrib kan, gue selalu bangun setiap azan maghrib. Lalu gue bangun, itu hujan udah gede.
dan gue nyalain lampu karena gue kalau rumah sepi tuh nyokap gue pasti matiin lampu, ada orang Oh, maupun nggak ada orang. Dan mungkin nyokap gue mikir di kamar nggak ada gue, jadi dimatiin lah kan, matiin. ruang tamu segala macam dimatiin tuh lampu-lampu. Kondisi habis maghrib itu kan udah termasuk gelap ya, jadi rumah sepi nih kan, hujan, geledek petir tuh gede banget, banyak banget. Terus gue keluar rumah, anjir hujan gede banget nih, gue bilang pada kemana ya nyokap gue gitu kan, sepi banget rumah. Udah gitu yang gue bilang di video sebelumnya, daerah rumah gue tuh kan dekat makam, dekat kober gitu kan. Jadi gue agak-agak saat itu gue namanya sama Mama Olis itu gue paling takut. Ada kalanya gue takut, ada kalanya gue berani. Nah saat itu mungkin gue lagi rasa takut, udah gitu gue pengen, namanya gue pengen, gue udah tanya orang tua gue kemana gitu kan. Sampai akhirnya gue nanya nih, di samping rumah gue kebetulan rumah paman gue. Iya. Tanya, Mang, ngeliat mama nggak? Dulu manggil nyokap gue mak ya. Mak, Mang ada mama nggak? Oh mak lu ke rumahnya Mang Japar non. Rumahnya Mang Japar ini, jadi dulu di Kober ini kan, kayak di samping Kober ini jadi tanjakan. Terus gue susah ngejelasinnya ya. Jadi Kober, tanjakan, ini musola, dan di belakang musola ini ada yang namanya rumah kosong terbengkalai parah lah. Musola yang di atas ini ya? Iya. Yang di atas ya? Kalau lo kalau gue tuh kan turunan. Oh, nanti musola. kita videoin guys. Ya nanti lu bisa ambil foto dokumentasinya. Itu belakang musola tuh rumah kosong. Dulu seinget gua di situ ada yang namanya telepon, tahu nggak sih yang kayak Telepon umum yang warna biru itu Cuma ya. dia banyak. Oh, Jadi, berjejer gitu ya. nggak jejer juga, jadi kayak dibikin satu toko di situ buat kayak ngomongin keluarga yang jauh kan ya. Oh iya. Wartel. Wartel itu mungkin udah nggak ada peminatnya atau gimana, udah zaman semakin modern mungkin ya, udah banyak punya handphone juga, karena dia bangkrut, udah gitu jadi terbengkalai udah gitu aja. Nah kebetulan itu di situ ada pohon, padahal cuma pohon seri tau kan? Pohon Tahu. seri yang buahnya bisa dimakan manis gitu. Yang banyak kecil. Nah itu pohon seri nggak kecil, itu ada 3 pohon seri, dan di samping khusus bangunan itu ada got lumayan ya, got irigasi gitulah. Iya. Bukan got kecil lah, irigasi lumayan gede. Nah jadi di samping irigasi itu ada 3 pohon seri, dan itu gede tinggi sampai nutupin langit-langit Rumah. rumah. Jadi kita nggak bisa ngeliat ke langit, maksudnya nggak bisa ngeliat ke atas lah pokoknya. Oh, Jadi setiap kita ngeliat ke atas itu ada daun-daun itu ketutupan. Lebat banget. Iya. Banyak pohon pisang juga karena udah terbengkalai lama kan. Jadi gua harus lewat situ untuk sampai ke rumah mamang gua, Mang Japar ini kan. Nah, gua jalan lah lewat situ, mau nggak mau kan, namanya gua pengen nemuin nyokap gua, pengen sama-sama gitu. Gua di rumah iseng juga lah, nggak ada orang ya kan. Gua lewat situ nih, lewat situ itu sebelumnya sebelumnya nggak ada apa-apa. Gua lewat situ nggak ada kayak gangguan apa gitu, gua biasa Aman lah ya. aman lah pokoknya. Cuma ada perasaan takut iseng, namanya anak kecil umur 12 tahun ya udah pasti takut lah. Iya. Sendiri di jalan lewat situ, udah gitu jalannya, jadi kalau kita kepleset itu udah pasti kita nyebur ke got itu. Jadi hancur banget ya. Oh, berarti nggak ada ininya ya, nggak ada Iya. penghalangnya ya? Nggak ada palangnya, jadi jalannya hancur. Udah gitu kayak akar-akar pohon seri tadi tuh. Jadi wah hancur lah pokoknya. Tambah lagi hujan gede itu, Jadi tambah licin lah ya. tambah licin ya kan. Jadi gue sambil megang-megangan tembok rumah orang itu kan, gue megang tembok sini. Ini rumah kosongnya persis samping irigasi sama pohon seri itu udah kacau balau, udah nggak ada penerangan lampu jalan, nggak ada. Jadi gue jalan ya, karena gue sering siang pagi gue sering melalui jalan itu, jadi gue tahu mana yang harus gue injak, mana yang harus gue pijak gitu kan. Gue jalan di situ, lewat kebun pisang itu nggak ada apa-apa, sampai lah gue di rumah Mang Japar. Nah yang lebih ini sebenarnya bisa ceritain, ini gue kalau inget ini gue ada sedihnya, ada keselnya, gimana sih, haru banget. Jadi gue sampai rumah mamang gue ini, pintunya dikunci, gue ketok ya. Jadi gimana ya,
Jadi nggak tahu lah, mungkin cara bahasanya kurang bisa gue terima kan. Nggak ada gini. Kalau orang Betawi emang mungkin bahasa bawaan bahasa gitu ya. Iya. Mungkin saat itu masih kecil jadi gue baperan. Oh, tersinggung lah ya. Singgung lah gue. Nggak ada mak lu di sini. Ya, asal mak lu main selalu mau disuruh pulang, kenapa sih? Nggak ada mak lu di sini ya kan. Ditutup tuh pintu. Ya akhirnya gue mau gimana? Gue mau jalan-jalan depan pintu gitu kan. Iya. Ya kan nggak ada palang kayak gitu. Mungkin kalau ada palang mungkin pasti nungguin di situ. Karena ya gua langsung punya pemikiran gua harus pulang lagi deh, pada gua di sini ngapain gitu kan. Nyokap gua, karena dibilangnya nyokap gua nggak ada di sini, jadi gua mau gua pulang lagi gitu ya. Dan akses yang gua lewatin sama yang kayak tadi, jadi gua harus lewat situ lagi gitu kan. Nah pas mau masuk kebun pisang ini yang mau ke Ponseri 3 itu, rumah terbengkalai itu kan, gua mau lewat situ. Nggak tahu kenapa pandangan gue tuh pengennya ngelihat ke atas di atap rumah Genteng lah. itu. Genteng lah ya. Iya, jadi pohon atap rumah ini sama pohon seri, tinggian pohon seri kan. Jadi posisinya gimana ya, bisa dibilang di atas kepala gue, cuman posisi dia agak jauh karena di atas genteng rumah terbengkalai itu. Gue lihat itu apa sih, jadi kayak keranda mayat. Iya. Keranda mayat tuh lu masih ditutupin dengan hijau-hijau. Oh ya, kain ya, kain hijau. Tutup itu kan. Cuman kainnya itu kayak di gimana sih? Oh, gini gibas gini gua. Ini gua cerita nggak ada gua nggak ngeliat apa-apa. Pokoknya ini ngeri banget gua cerita gua. Sebelum gua cerita ini gua ada Anjrit, gila. takutnya, ada harunya, ada sedihnya, ada keselnya pokoknya. Nah, gua lewat situ dan nggak tahu kenapa gue nggak bisa ngelangkah, gue pengen mundur nggak bisa, maju nggak bisa, gue diam di situ, gue duduk jongkok, Kaku lah ya. aku gue ngeliatin itu. Anjrit. Jadi si kru keranda mayat itu dia terus dia nggak diam stuck di tempat, dia terbang. Dia terbang posisinya Terbang. bukan di atas genteng yang gue bilang, tapi dia terbang. Kenapa dia terbang gitu kan, kain-kainnya itu sama gitu, dia terbang begini. Nah gua diem kayak, Tapi sorry, pas terbang itu sama kerandanya apa kainnya sama dong? kerandanya, Sama kerandanya. Anjing, tau kan apa yang digotong-gotong. Iya. Jadi nggak ada roda-rodanya, itu nggak ada, Gila. jadi cuma itu aja itu kan, terbang gitu. Dan saat itu gue masih kecil banget, gue nggak tahu apa ya, yang gue pikirin ini kayaknya punya orang mati. Ada rasa takut, cuman gue masih anak-anak, gue ngerti apa sih. Jadi gue ngeliatin itu karena posisi badan gue nggak bisa bergerak, rasa takut, benar takut. Karena gue takutnya bukan sama keranda ini sebenarnya, sama rumah kosong ini, ngerti nggak? Rumah kosong sama langit-langit yang nggak kelihatan gitu, udah ada penerangan apapun. Cuman kalau lu, jadi gini, ini daun pohon, ini genteng. Jadi kalau lu ngeliat ke sudut sana, itu masih kelihatan langit, langit gelap, tapi karena ini terbang begini kan kelihatan deh. Iya. Ya kan? Segelap-gelapnya penerangan, kalau masih kelihatan langit pasti ada kelihatan benda terbang. Iya. Ada bayangan, masih ada bayangan. Iya, pokoknya benda lewat itu kita pasti lihat. Bahkan burung walet itu kita pasti bisa lihat. Iya. Nah, terbang tuh. Nggak lama dia terbangnya muter gini, bukan muter bos, kenceng gitu ya. Anjing, gue merinding, Cok. Serius, muter kayak gitu kan. Lama-lama mendekat ke atas kepala gue ya. Nah dari situ gue kayak langkah kaki gue tuh mulai kayak biasa lagi, gue jalan, bukan lari ya, karena buat lari itu aksesnya yang tadi gue bilang Licin lah ya. Licin, hancur gitu, batu-batunya hancur. Jadi gue jalan pelan-pelan sambil melihat ke atas begitu, sambil megang-megang tembok. Ya kan, gue jalan, akhirnya gue sempat berhenti tuh di saat jalanan yang sempit tadi, yang hancur itu, samping gue itu udah mulai bagus kan depannya. Gue sempat berhenti, gue ngeliat, tapi dia masih ada di situ, muter, Masih muter tuh. masih muter di situ. Anjrit. Semua tuh gue liatin, kata gue, oh ya udah, gue jalan pulang, di rumah masih sepi. Di rumah masih sepi, tapi jadi di rumah gue ini ada jendela nih. Jadi jendela ini nggak ada hordeng ya namanya. Oh iya, nggak ada hordeng. Ya. Jadi kalau dari luar gelap-gelap di rumah gue tuh masih kelihatan. Karena kamar mandi nyokap gue nggak pernah matiin. Kamar mandi nggak pernah dimatiin sama nyokap gue. Karena nyokap gue juga ngerti kan namanya kamar mandi
tempatnya gitu kan, nggak pernah mati. Jadi cahaya lampu kamar mandi itu ke ruang tamu kebetulan kamar mandi gue sama ruang tamu nih ya rumah gue kecil nggak gede, jadi cahayanya ke ruang tamu gitu kan, nggak ada sekat tembok, nggak ada. Nah pas gue mau ke rumah, gue lihat di tembok depan kamar gue banget, di depan kamar gue banget itu kayak ada sosok gua tapi menyerupai abang gua, badannya gua, cuman mukanya muka abang gua, berarti gitu. Gua punya abang tapi badannya badan gua, Tapi mukanya abang lo. muka abang gua tapi baju yang gua pakai. Bingung nggak? Dia lagi senderan tapi senderannya itu penyoknya nggak kelihatan kamera, jadi senderan ke tembok begini sendiri kiri gitu. Nengok ke kamar mandi gitu. Seru Kamar juga. mandi anjir. Kata gue pengen ngetok kaca, gue takut, tapi kok bajunya sama gue satu masih kecil, gue nggak ngerti lah itu manusia atau bukan ya. Pokoknya yang jelas rumah gue lagi sepi tadi, abang gue nggak ada, kakak gue nggak ada, lampu mati, adek gue nggak ada, semua gue nggak ada. Gue ngeliat abang gue lagi berdiri dengan baju yang sama Sama apa kayak yang gua lu pakai saat itu. saat itu. Dia nengok ke kamar mandi, cuma ya gitu udah diam kayak patung berdiri gitu, kayak ngeliatin sesuatu yang kayak lagi nungguin orang, cuma nggak tinggal gitu dia nengok kamar mandi diam gitu. Jadi nah pas itu gue nggak balik ke rumah, pas gue ngeliat abang gue lagi di situ, gue langsung ke rumah mamang gue yang samping itu kan. Mamang dulu di sini dulu ya, nungguin mamang pulang, di sini dulu hujan, di rumah juga sepi, mau ngapain kan. Iya. Iya mang ya, lu kenapa, gue dikasih minum tuh sama mamang gue kebetulan dia bisa juga sama emang gitu, dia bisa ngobatin orang, dia bisa ngeliat orang habis kenapa, Praktisi lah. praktisi ya. dia bisa ngobatin orang. Dia ngeliat raut wajah muka gue gitu kan, ini anak kenapa, mungkin gue dikasih air hangat. Biasanya ya kalau emang mau ngasih air biasa juga pasti gue minum, dia kasih air hangat. Dan depan gue dia nyuruh gue buat baca bismillah, minum bismillah, istighfar, bismillah, gue sudah istighfar. Dun kenapa, gue ceritain ke ngomong gue, Dun buat ini tadi di rumah kosong belakang musola gitu nya, gue ceritain semuanya. Gue kaget, mamang gue kaget ya, kenapa nggak bilang. Gue diem lah, gue kasih anak. Iya. Gue diem aja, gue maksudnya dia bukan ngomel, tapi kenapa ngapain marahin mama ke sana, kan di sini ada mama, kenapa nggak di rumah mama, tungguin aja mama di rumah mama, maksudnya gitu. Ngapain marahin ke sana, udah tahu jalanan sepi, rumah kosong, ngapain lewat situ, kan nggak ada jalan lagi, di sini aja, maksudnya gitu. Kalau rumah sepi udah di sini aja, kalau di rumah takut di rumah mama, gak usah marahin mama, jadi mama pulang gitu kan kalau memang pergi. Kira ya udah gitu aja. Setelah beberapa jam kemudian aku balik, mungkin nyokap gue nungguin hujan reda juga kali ya, ya kan. Baliklah, aku udah melomelin sama abang itu kan, sama abang itu yang mamang gue itu udah ngomong, lu anak lu tinggal lagi tidur kayak kalau ditinggal main kok gitu kan, gue nggak tahu bakalnya hujan gitu kan. Emang kenapa, dijadiin lah mamang gue ditanya-tanya lagi sama nyokap gue, akhirnya gue dipelukin, maksudnya untung, maksudnya lu tau nggak apa-apa gitu kan. Gue nggak tahu apa, gue ditungguin sama hal-hal kayak gitu, ya udah. Tapi alhamdulillahnya nggak ada efek samping kayak gue sakit panas, kayak gue meriang atau sakit seminggu kayak orang-orang gitu kan. Alhamdulillah nggak ada, nggak mana. Gue ceritain juga di rumah gue ngeliat, gue manggil abang gue kan Bang Adi. Gue ngeliatin ke nyokap gue ngeliat Bang Adi di rumah, padahal abang gue nggak ada, dengan baju yang sama saat itu gue pakai. Gue ceritain nyokap gue ya mau jawab apa gitu, bingung juga, serba salah. Dia juga nyesel banget gitu ninggalin gue di rumah sendirian saat gue lagi tidur. Nah mulai saat itu nyokap gue kayak nggak, misalkan dia mau pergi dibangunin anaknya semua, supaya ada yang lagi tidur ya, supaya nih gue lagi tidur dibangunin, kamu mau ke rumah Mang Japar, mau ikut nggak? Nah di situ dia mulai kayak apa ya, kayak peka gitu, nggak mau ninggalin anaknya sendirian di rumah. Dia kenapa-napa lah gitu ya. Karena sering banget di rumah gue itu, hampir ini gue tambahin sedikit ya, bahkan sepupu gue ini
gue punya sepupu cewek, ya kan? Dulu kamar mandi gue itu nggak pintu selayaknya kamar mandi WC, bukan pintu, jadi dia kain doang, harus kain ya, kain digantung. iya. Jadi kalau kita mau kamar mandi kita singkap aja. Iya benar. Jadi setengah kaki kita kalau di dalam kelihatan segini, Oh iya benar. ya kan? Nyokap sepupu gue yang cewek ini disuruh ngambil ember. Nyokap gua lagi di rumahnya dia, rumah sepupu gue yang cewek, nyokap gua lagi di situ. Oh iya ngerti Iya, gua ngerti. namanya Iis. Nah, nyokap gua manggil dia kakak. Kakak ambilin ember di rumah bibi, ya kan, di kamar mandi, ya kan gitu. Ambil bawa ke sini, gitu kan, nggak tahu buat apa, pokoknya diambil lah sama saudara sepupu gue ini cewek ke rumah. Diambil ke rumah, pas dia mau ke kamar mandi, dia ngeliat kayak kaki 2 biji gitu. Udah keriput buat kayak bekas kerendam seminggu di air. Mayat gitu loh ya Saya kayak. nggak tahu kaki kayak menurut gue ya itu kayak gitu ya. karena yang bisa lihat, bukan yang bisa lihat aja, kayak orang tua gue, bokap gue itu juga bisa sebenarnya, cuman dia tahu wujudnya ini di kamar mandi siapa penghuninya, di rumah gue ini penghuni siapa aja bokap gue tahu. Nah yang dilihat sepupu gue yang cewek ini itu kakinya kakek yang nungguin rumah gue itu, nunggu rumah gue itu. Jadi kakinya tuh dulu udah keriput, masih kakinya kakek yang putih, udah terendam air berapa hari gitu, udah keriput banget tuh, biru gitu. Iya. Nah itu gue langsung sakit, langsung kejadian setelah itu langsung sakit. Untungnya ya nggak sakit sampai berlebihan kayak sampai dirawat. Paling panas gitu loh ya. Iya sakit mas namanya ya, Sambet dah. sambet. Tapi pada saat sepupu lu ngeliat kaki itu, reaksinya lari kah? Iya Atau lari pasti, langsung lari tuh? langsung lari. Karena dia gini, di rumah itu sekarang gini, lu tahu orang tua gue hitam ya. Bentuk fisiknya orang tua gue dia tahu, bukan bentuk fisik dari atas ke bawah dia semua tahu, maksudnya dari kakinya Kelihatan lah ya. kulitnya, kulitnya. Di rumah gue nggak ada yang nggak ada kakek yang tinggal di sini, nggak ada. Ya, isinya ya bokap gue, nyokap gue, ya gue, nggak ada kakek itu, nggak ada. Pagi sampai kulitnya keriput kayak kerendam air 1 minggu 2 minggu gitu lah, udah pada keriput lah udah. Nah jadi kayak kulitnya tuh kayak bekas koreng gitu, koreng merah. Oh, apa sih? Bukan ada darah. Apa sih koreng namanya? merah, bekas koreng merah. Oh iya bekas luka gitu. Bekas luka merah. Warna merah. Kayak Iya. misalkan Memar. Iya, kayak habis digaruk kan gitu. Ya, jadi Merah. kayak koreng nih, kan kena air kelamaan kan dia ngelupas tuh, Iya. merah kayak gitu-gitu. Oh. Cuman gede, koreng gede-gede gitu. Itu yang dilihat kayak gitu. Makanya dia sampai mau ngambil ember nggak jadi. Untungnya dia nggak, ya mungkin kalau dia nyingkap nggak tahu ya kejadian kan. Iya. Dia nggak nyingkap si horden kamar mandi itu nggak sampai ngebuka gitu. Kayak gitu kan. Jadi kondisi kamar mandi gue nih, gue kasih tahu kenapa dia bisa sampai lihat kayak itu. Jadi kondisi kamar mandi gue di sini, ini ruang tamu, ini pintu. Jadi setelah dia buka pintu, dia ngelihat Langsung kamar mandi. Oh iya ya. ini mungkin kalau posisi di sini itu nggak logis ya, masih ordeng atau paling nggak dia pasti bakal begini. Nengok dulu. Iya. Karena dari pas gue buka pintu itu udah kamar mandi di ujung paling pojok. Langsung buka pintu langsung kelihatan lah gitu Iya. ya. Dan masih banyak lagi kalau gue gitu. Serem banget sih anjing. Di rumah gue ya khususnya, maksudnya. Tapi saat ini aman aja lah ya Pak. Gimana? Bahkan jadi gini loh, untuk sampai saat ini jadi itu udah terbiasa di lingkungan, bukan lingkungan, di sisi rumah gue penghuni di rumah area biasa. situ udah biasa karena udah dia sampai diganggu kayak gitu ya, karena lu juga udah tahu kalau di situ dia ada gitu. dia Jadi sampai terbiasa lah gitu sampai ya. biasa. Bahkan nih dulu ada yang pernah nggak sih dengar ada jenazah di BKT pernah nggak sih yang cewek nganyut? Nggak tahu. Iya, Pernah nggak sih? tahu ya. Pasti pernah, lu sering main di BKT. Jadi cewek itu kan adik gua main ke BKT, pulang sampai larut malam.
Dan kebetulan sorenya itu adik gue bisa ngeliat kejadian yang jenazah diangkat dari kali itu. Nganyut nggak tahu habis Buang, tahu berita sih kayaknya sih dibuang. habis dibuang. Ini masuk berita itu habis dibuang, cuman dibuangnya ke kali. Jadi ya namanya jasad rendam gimana. Nah, itu adik gue bisa ngeliat itu, dia main sampai jam malam lah, sampai jam 10 kali malam dia pulang. Dia gue jadi cerita lagi nggak apa ya. Nggak apa-apa. Jadi dia pulang, adik gue pulang ke rumah, adik gue pulang ke rumah, adik gue nggak tahu dia cuci kaki atau enggak, gue nggak tahu ya, gue nggak merhatiin soal adik gue cuci kaki atau enggak ya. Dia pulang ke rumah, dia tidur, nah, nyokap gue di situ mastiin, ya kan. Itu gue udah pada tidur semua, nyokap gue bangun karena dia anak perempuan, dimastiin dong. Iya. Ada nggak nih anak di kamar gitu kan. Gue ke kamarnya, dilihat adik gue lagi tidur berdua sama temennya, ya kan. Nah temennya ini jadi tidurnya miring ke sana, rambutnya keriting basah. Anjir gue merinding sumpah, kepala gue tebel banget. Rambutnya keriting basah tuh, kayak orang habis sampoan terus langsung tidur guys. Oh iya, Jadi kusut. Iya, Lepek-lepek Lepek. gitu ya. tapi yang dilihat nyokapnya dia rambutnya keriting masih ikal keriting gitu. Tiduran madep tembok sana. Jadi kan adik gue terentang. Nah, si temennya ini madep arah tembok. Jadi nyokap gue nggak ngeliat mukanya, raut muka. mukanya gitu enggak. Ini pakai kain sama adik gue satu kain, satu selimut. Akhirnya ya nyokap gue, pikirnya nyokap gue itu temennya kali. Oh, maksudnya, oh ya udah tuh anak udah di rumah, maksudnya udah di kamar, ya udah. Besok paginya, adik gue bangun nih kan, nyokap gue udah bangun duluan tuh, nyokap gue selalu setiap pagi tuh selalu bikin kayak nasi goreng, di nasi uduk gitu kan. Adik gue keluar, sarapan dulu no, ajak temen lu, gitu kan. Nyokap gue nih, ajak temen lu. Gue juga di situ dengernya ya, karena gue nggak mikirnya itu benar, nyokap gue nawarin temennya, ajak lo temen lo. Hal wajar lah. Iya. Kalau emang ada udah bawa temen gitu Iya kan. kan, ajak lo, ajak temen lo katanya sarapan bareng-bareng di sini. Apaan sih mak, ada gue gitu. Gue bingung nih, semua bingung, dia begitu senyap. Apa sih mak, ada gue dong yang Iya. temen apa sih mak? Lo temen lu semalam gue liat tidur samping lu ajak ke kamar, gitu kan. Adik gue langsung kayak muka panik gitu ya. Mama apaan sih gitu ya. Nggak ketakutan. Sedangkan adik gue udah tahu peristiwa di rumah itu kayak apa. Iya. Adik gue kaget ya. Mama apaan sih, mau jangan nakutin Didi ah. Gitu kan. Dilihat nyokap gue dari megang bungkus nasi uduk gitu kan. Langsung dilepas, dia langsung ke kamar. Nyokap gue langsung kaget, astagfirullahaladzim. Kayak orang Betawi gitu. Astagfirullahaladzim. Udah dari mana semalam? Gue melo-melo adik gue. Udah dari mana semalam? Mau dia dari BKT, ngapain di BKT? Adik gue ingat. Nah, adik gue ingat kemarin dia bisa lihat pengangkatan jenazah dari kali BKT. Oh iya. Gitu kan. Sebelum setelah nyokap gue cerita, emang ngeliat siapa di kamar? Temen Dede yang mana? Dede teman banyak gitu. Ada perempuan. Dia tidur madep tembok, rambutnya keriting gitu, cuma kayak bisa sampoan basah gitu. Merinding gua. Adik gue makin panik ya, oh sumpah. Jadi rawat wajah itu udah bener panik sampai pengen nangis gitu kan. Siapa lo aja ke rumah? Ih mama, sampai ngomong, ih mama apa sih, sambil pengen nangis gitu kan. Udah jangan usah nangis, cerita kenapa, itu siapa gitu. Lu main kemana semalam? Jadi main ke BKT. Kemarin emang pas sorenya dia ngeliat pengangkatan jenazah di kali BKT. Ngacrit. Gitu kan. Jenazah nggak tahu nanya di kali, nggak tahu dibuang ke atau pembunuhan, nggak tahu. Nah, itu kan sempet masuk TV kata adik gua, kan masuk TV katanya. Jadi lihat di situ. Nah, itulah. Jadi disebut ini emang kebetulan ya nggak tahu ya. Ini adik gua mungkin ngeliatnya terlalu jelas, terlalu dekat atau gimana sampai dia bisa nyebutin rambutnya kayak gimana, ya kan. Terus postur badannya itu kayak apa. Ditanya awal ini rambutnya kayak apa, karena yang kelihatan nyokap gue pas dia pakai selimut itu rambutnya doang. Oh rambut iya. sana kayak tidur miring gitu. Rambutnya kan riap-riap gitu ya, basah-basah gitu.
rambutnya keriting memang, rambutnya keriting mak, gitu. Rambutnya keriting, gue kaget juga. Gue bilang juga apa, gue ngomel, anak orang nggak tahu gitu. Gue juga apa kalau main tuh, kalau pulang main tuh cuci kaki mandi, gitu kan. Iya katanya dia lupa cuci kaki doang, katanya nggak mandi. Pulang main nggak mandi katanya gitu kan. Anjrit. Ya, ya jadi yang nyokap gue simpulin sama adik gue simpulin ini ya, korban yang kejadian di KBKT ini ya ngikut mungkin, atau gue nggak ngerti ya, atau menyerupai atau gimana gue nggak ngerti. Cuma ya kalau memang menyerupai, kenapa bukan adik gue yang dikasih peringatan, kenapa nyokap gue kan gitu. Karena adik gue yang lihat dong, bukan nyokap gue yang lihat di kali itu. Iya benar-benar. Tapi kenapa nyokap gue? Berarti kan secara nggak sengaja atau secara nggak langsung jenazah ini arwahnya mungkin, atau nggak ngerti lah gue, dia ngikut sama adik gue ke rumah. Emang Iya benar. kalau bisa dibilang nyokap gue ngelihat temennya ini ya emang kayak seumuran, jadi kayak dia tidur panjang kakinya, kalau pakai selimut tuh kelihatan tuh Iya. miring semana, kita bisa ngukur tuh. Iya benar. Jadi kayak seumuran sama adik gue tuh. Itulah, ya udah pagi itu pokoknya viral di rumah, rame. Katanya ngomong, lihat kok bener mah, demi Allah katanya nih, biar gue mati berdiri. Ya kalau gue ngomong gitu, biar Iya. gue mati berdiri nih. Melihat itu tidur samping lu, besok lu lagi jangan pulang malam, gue habis dah. Tapi bener sih, di kampung gue juga maksudnya ada mitosnya. Kalau misalkan kita datang ke kuburan, ngelayat orang yang dikubur, itu kalau misalkan kita balik lagi ke rumah itu harus mandi, Badan lah. bersihin badan, mandi, iya ya, bersih-bersih. dah. Karena mitosnya emang nanti si penunggu-penunggu yang ada di kuburan itu takutnya ngikut ke kita gitu, mitosnya ya. Enggak, itu sih seharusnya emang kalau kita habis dari luar Dari mana-mana lah. bersih-bersih, minimalnya cuci muka. Cuci muka, cuci kaki minimal kan. Gitu. Jadi pelajaran juga buat kita guys. Nggak habis pikir gue juga. Bisa, maksudnya kayaknya hampir semua ketemu sama hal-hal kayak gitu di keluarga gue ya. Tapi kayaknya unik banget sih guys, Ini jadi unik juga sih. keluarga misteri. Nah, pokoknya nggak mau, gue harus stop sama hal-hal kayak gitu, gue nggak mau. Anjing seru banget. Jadi pas tadi lu cerita kayak keranda terbang tuh anjing Gue sampai saat ini gue masih ingat. Itu berarti kayaknya yang sinetron-sinetron di Indosiar kayaknya cerita di situ kali ya. dari situ kali. dari ternyata emang gue viral-viralin dulu kan. Tapi anjrit, Makanya pas gue liat film-film Indonesia, jadi kayak gue balik lagi ke flashback masa lalu. Cuman gue nggak cerita, mak ini dulu saat gue nonton TV bareng ya, mak ini kayaknya dulu abang kan begini mak, gue nggak cerita begitu. Jadi ya gue tontonnya udah cuek aja lah ya, cuek. Tapi dalam keranda nggak ada isinya kan. gue nggak tahu. Tapi bener loh, kejadian keranda itu di kampung gue juga dulu pas gue masih SD itu banyak banget. Maksudnya kayak orang-orang yang kalau di kampung kan banyak juga tuh yang malam-malam ronda. Itu viral juga tuh satu RT gue tuh. Kayak misalkan lagi ronda nih malam, tetangga gue misalkan ronda. Nanti paginya cerita nih, siangnya nih, gue tuh semalam habis ronda jadi di situ di kampung gue tuh ada masjid. Boleh nyebut. Ada masjid. Nah itu di masjid itu di terasnya tuh ditaruhin keranda di situ. Jadi kalau misalkan ada orang RT situ yang meninggal tuh pakai keranda itu yang di masjid itu. Fasilitas RT situ lah mungkin ya. Lu pas masih SD juga gue dulu. Jadi setiap ada yang lewat goyang tuh keranda. Viral itu cuy. Bukan goyang apa ya? Gak ada orang. Emang masjid itu kalau misalkan udah malam nih, kayak misalkan dari habis sisa sampai ini itu udah dikunci gerbang-gerbangnya, itu nggak mungkin ada yang masuk. Itu kan di kampung kan gak ada marbot. Kampung gue gak ada marbot. Paling kayak misalkan Kalau di kampung sih jarang marbot gitu. ya kecuali ada yang kebanyakan marbot di daerah pedesaan gitu. nggak ada. Kalau di gue nggak ada. Biasanya jarang marbot Ini gitu. musola masjid sepi aja gitu. Jadi yang Sepi pasti ada ya orang-orang situ yang biasa pada main. Biasanya sih banyak nyolong kayak gitu. Kalau di kampung gitu malah jarang marbot kayak gitu. kalau di kampung gue tuh kayak terstruktur gitu loh. Yang jadwal ajan, yang bersih-bersih, ada aja gitu. Iya. Tapi bukan marbot. Jadi kayak relawan orang situ. Cuma relawan aja gitu ya.
bukan relawan, Oh, jadi iya. kayak masuknya kayak kerja bakti lah, Oh, saling menjaga masjid saling ini. kepekaan mereka. Iya, nggak logis dong tuh masjid, nggak mungkin tikus juga, nggak mungkin kucing, dan itu sering banget itu. Tapi kalau gue bilang mah kayak alat-alat orang yang buat kayak ambulan aja gitu ya. Iya. Ambulan juga pasti ada mistisnya gitu. Wah, gitu sih, Ibaratnya kayak pasti. bawa misalnya lu barang-barang ada yang buat kepentingan buat jenazah, gitu kan, jenazah atau buat bawa jenazah, buat mandiin jenazah, jangan kan yang keranda gitu ya. Ibaratnya yang apa? Orang yang sering buat, kan ada tuh biasanya orang-orang yang buat jasa mandiin jenazah. Iya, iya, ada. Kayak gitu ya sering-sering diteror kan. Pasti. Apalagi kerandanya kayak gitu kan pasti dia pasti kayak udah jadi alamnya dia dari situ, tempatnya dia. Di tempat tadi ya. Bener. Iya, yang tadi lu bilang tuh kayak yang pemandi, ada tuh di kampung gue juga pemandi jenazah. Daerah pas ya. Jadi Itu siang ada mayat nih, orang situ juga lah, daerah gua juga situ. Habis dimandiin siangnya nih, malamnya tuh datang ngetok-ngetok. Ya kalau Viral di kampung gua. kalau pemandi jenazah emang seringnya pasti datang sehari sesudah dimakamin. Kebanyakan sih kayak gitu. Lu tahu nggak? Iya, ngucapin terima kasih. Iya, bilangnya Iya, begitu, ngucapin terima kasih. Lu tahu nggak Dan tuh? juga setiap orang meninggal itu kan dia selama 40 hari itu di depan rumah, Masih di rumah. masih di rumah. Iya. Nggak mungkin nggak pergi, dia masih di depan rumah atau mau di atas mau di apa itu dia masih memantau ke rumah. Masih di sekitar kita lah. Iya, kalau kata orang dulu apa sampai sekarang sih masih dibilang begitu juga. Tapi gue pengen tanya, ini emang tradisi Jakarta tuh gimana sih? Saat ini enggak terima kasih. Sikat. Enggak. Emang ini punya itu ya. Nah, pas mayat itu ketok-ketok tuh malamnya itu. Tahu nggak si mayat itu bilang apa? Atis. Lu tau nggak atis artinya apa? Dingin. Dingin. Gila nggak lu? Kirain dia bercanda artis. Viral itu, Cok. Artis itu. Dingin. Artis dingin kalau bahasa Jawa. Dingin. Anjir, itu viral itu di kampung gua tuh. Gue orang Jawa nggak tahu tapi bahasa artis itu apa. Gue emang nggak tahu sih. Serius, Cok, dingin katanya. Gue bikin dia artis. Belum bercanda. Tapi gue merinding loh, sumpah itu. Oh iyalah. Jadi, Gila. Setiap gue nggak tahu ya, itu emang kalau misalkan ada kejadian-kejadian mistis di kampung gue tuh pasti udah langsung viral, Cok. Viral. Gue nggak habis pikir. Tapi kan lu di kampung lu di mana sih? Malang ya? Pemalang. Ah? Pemalang. Pemalang juga. Tapi ada kejadian-kejadian yang angker ya gitu, yang serem lah. Jarang pulang ke sana. Jarang. Jadi di sini terus ya. Kalau di sini mah aman ya. Aman. Aman anjir. Kalau di lu, Pade, di kampung gitu. Nah, kalau Indramayu mah tahu sendiri. Oh iya. Banyaknya ilmu-ilmu mistis doang. Iya. Tapi ada nggak maksudnya kayak di kampung itu lu pernah denger ceritanya gitu tentang tragedi apa, kejadian horor apa gitu? Kalau gua dengar dari bokap gua mah bukan horor sih ya. Ini jatuhnya ke orang syirik dah. Orang-orang syirik gimana sih orang-orang syirik? Biasanya orang-orang iri. Orang-orang iri itu ya kayak kiriman Oh iya. ngirim santet gitu. Santet lah ya. Mungkin nanti bakal gue ceritain deh. Iya. Oke, Next time. episode berikutnya.